Bacaan dari surat Rasul Yakobus. Saudara-saudara, kalau di antara kalian ada yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau di antara kalian ada yang sakit, baiklah ia memanggil penatua supaya mereka mendoakan dia serta mengurapinya dengan minyak demi nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan si sakit, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kalian saling mengaku dosa dan saling mendoakan, supaya kalian sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Ketika ia bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, maka hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan hasilnya. Saudara-saudara, jika ada di antara kalian yang menyimpang dari kebenaran, dan ada orang yang mau mengantarkan dia berbalik, ketahuilah, barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Demikianlah sabda Tuhan. Semoga doaku membubung ke hadapan-Mu ya Tuhan, bagaikan dupa. Semoga doaku membubung ke hadapan-Mu ya Tuhan, bagaikan dupa. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku, dengarkanlah suaraku dikala berseru kepadamu. Bagimu biarlah doaku seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang tengadah menjadi seperti kurban petang. Semoga doaku membubung ke hadapan-Mu ya Tuhan, bagaikan dupa. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku, tetapi kepadamulah mataku tertuju ya Allah Tuhanku. Padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku. Semoga doaku membubung ke hadapan-Mu ya Tuhan, bagaikan dupa. Alleluia, 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 alleluia. Terpujilah Engkau Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada kaum sederhana. Alleluia, 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 Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Melihat itu Yesus marah dan berkata kepada mereka, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sungguh
Barang siapa tidak menerima kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Kemudian Yesus memeluk anak-anak itu, meletakkan tangan ke atas mereka, dan memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam sebuah doa, Allah Bapa menghendaki hubungan yang dekat, relasi yang akrab seperti anak dengan bapaknya, bapak dengan anaknya. Itu menduduki tempat pertama, bukan soal Tuhan punya, aku meminta. Sifat doa kita itu masih semacam begitu. Teologi orang Jawa bilang teologi njaluk, teologi minta. Itu pada umumnya begitu. Memang itu sah-sah saja, tetapi doa itu lebih pada relasi. Tuhan tidak mau bahwa kamu itu anak saya, kamu bukan peminta-peminta, kamu bukan pesuruh, kamu bukan hamba yang minta pada tuannya, begitu tidak. Ya. Itu artinya apa? Relasi pribadi dengan Tuhan lebih diutamakan, supaya kamu ada di dalam bersama aku. Nah, kalau kamu bersama aku, kamu di dalam rumahku. Ya. Karena itu Tuhan Yesus mengajak kita untuk ketika kamu melakukan relasi pribadi itu, kamu seperti bukan seperti kita harus menjadi anak kecil, enggak. Ya. Seperti anak kecil. Ada anak kecil ini mempunyai sifat-sifat, ada ketulusan, ya, ada kejujuran di situ. Karena dengan bapaknya sendiri ini, bukan dengan orang asing. Nah, relasi itu anak sama bapak berlangsung berapa lama? Atau apa ada jam-jam tertentu? Kan tidak. Setiap saat 24 jam bapakmu itu ada bersama kamu. Jadi tidak ada jam segini. Itu bukan menggambarkan relasi yang intim, intimitas. Masa kalau ada bapak punya anak, anaknya membutuhkan sesuatu, dia diam. Ini berarti bukan relasi yang intim antara bapak dan anak, ya. Orang tua dengan anak. Nah, hal itu hanya bisa terjadi kalau kita memiliki sifat-sifat seperti itu. Tidak perlu kita menyebutkan ini itu. Anak lapar, anak waktunya makan, orang tua pasti tahu. Mengapa kita tidak bisa memiliki sifat-sifat seperti Bapa? Karena kita ini egois, tidak bisa punya sifat seperti anak-anak. Kita itu khawatir banyak hal. Karena iman kita bukan lagi iman kepada Bapa dengan anak, tapi iman kita sudah dikuasai oleh suatu kuasa, yaitu di mana kita lebih dikuasai oleh iman, situasi, dan kondisi. Sehingga sifat-sifat jujur, percaya begitu, kita kurang. Bagaimana Rasul Yakobus menasihati kita ketekunan doa yang dahsyat, ya. Kita mendengar tadi bagaimana Rasul Yakobus mengajak kita untuk doa tekun seorang jujur amat sakti. Kadang-kadang kita harus jujur sebagai orang dewasa,
kita tidak mau memiliki sifat-sifat seperti yang ada di dalam anak kecil. Maka mari kita mohon dalam perayaan Ekaristi ini agar iman kita ditambahkan dan kita berani memiliki sifat-sifat seperti anak kecil sehingga relasi hubungan kita dengan Tuhan seperti hubungan Bapa dengan anaknya. Tuhan memberkati.